Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Erianti Alfian Rusid. Saat ini saya akan membahas perihal sikap masyarakat atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Ini akan saya bahas dari latar belakang pendidikan saya di bidang psikologi, hukum, dan juga magister komunikasi. Tudingan ijazah palsu terhadap mantan Presiden Jokowi memicu beragam reaksi dari masyarakat dan pemerintah yang dapat dianalisis dari berbagai perspektif seperti psikologi, hukum, dan juga komunikasi. Tinjauan hukum. Secara hukum, Jokowi mengambil langkah tegas dengan melaporkan balik para penyebar tudingan tersebut ke pihak berwajib. Laporan ini didasarkan pada pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. UGM sebagai alma mater Jokowi juga telah secara resmi menyatakan keaslian ijazah yang dimilikinya. Proses hukum yang sedang berjalan akan menentukan bagaimana kasus ini akan diselesaikan dan apakah para terlapor akan terbukti bersalah. Dari sisi hukum, beban pembuktian terletak pada pihak yang menuduh, bukan pada Jokowi untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Dari tinjauan psikologi, tudingan ijazah palsu dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, baik bagi Jokowi maupun masyarakat. Bagi Jokowi, tudingan tersebut dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan terancam. Bagi masyarakat, isu ini dapat memicu polarisasi opini, memperkuat prasangka, dan bahkan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memanipulasi persepsi dan emosi publik. Sehingga pun penting untuk menelaah dampak psikologis dari penyebaran informasi palsu. Sikap Jokowi melaporkan balik para penyebar tudingan dapat diinterpretasikan sebagai mekanisme coping untuk melindungi diri dari serangan psikologis. Tinjauan komunikasi. Dari perspektif komunikasi, serangan terhadap Jokowi terkait ijazah palsu merupakan contoh nyata dari penyebaran informasi yang salah. Misinformation dan disinformasi. Penyebaran informasi melalui media sosial dan kanal daring berperan penting dalam memperluas jangkauan tudingan tersebut. Strategi komunikasi Jokowi dan tim hukumnya dalam menanggapi tudingan ini termasuk pelaporan ke pihak berwajib dan pernyataan resmi dari UGM merupakan upaya untuk mengklarifikasi informasi yang salah dan membangun kembali kepercayaan publik. Namun, keberhasilan upaya ini bergantung pada seberapa efektif pesan-pesan tersebut diterima dan diproses oleh publik. Perlu juga dikaji bagaimana media berperan dalam menyebarkan dan memperkuat tudingan tersebut, serta bagaimana mereka mengimbangi informasi yang beredar. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya akurasi informasi, tanggung jawab dalam penyebaran informasi, dan penegakan hukum dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik. Analisis dari berbagai perspektif memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas isu dan dampaknya terhadap masyarakat. Reaksi masyarakat di media sosial terhadap laporan balik Jokowi atas tudingan ijazah palsu kemungkinan besar terpolarisasi, mencerminkan perbedaan dukungan politik dan pandangan terhadap pemerintahannya. Berdasarkan tren umum penggunaan media sosial di Indonesia, beberapa kemungkinan skenario dapat diprediksi. Untuk pendukung Jokowi, mereka kemungkinan besar akan mengekspresikan dukungan dan memuji langkah tegas Jokowi. Postingan-postingan di media sosial mungkin akan berisi pernyataan dukungan, pujian atas keberaniannya melawan tuduhan palsu, dan kritikan terhadap pihak yang dianggap menyebarkan fitnah. Hashtag-hashtag tertentu mungkin akan digunakan untuk menggalang dukungan dan menyebarkan narasi pro-Jokowi. Untuk penentang Jokowi, sebaliknya, kelompok ini mungkin akan tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi dan menganggap laporan balik sebagai upaya untuk membungkam kritik. Postingan-postingan di media sosial mungkin akan mempertanyakan kredibilitas laporan tersebut,
menyoroti potensi bias dalam proses hukum, dan bahkan menyebarkan kembali tuduhan awal. Mereka mungkin juga akan menggunakan media sosial untuk mengorganisir aksi protes atau menyebarkan informasi yang mendukung argumen mereka. Masyarakat netral. Kelompok ini mungkin akan lebih berhati-hati dalam memberikan reaksi dan cenderung menunggu hasil proses hukum sebelum mengambil posisi. Mereka mungkin akan mengikuti perkembangan kasus melalui media sosial, membandingkan berbagai narasi yang beredar, dan membentuk opini berdasarkan informasi yang dianggap kredibel. Beberapa mungkin akan mengutarakan kekhawatiran atas polarisasi politik yang terjadi di media sosial. Buzzer dan akun bot. Perlu dipertimbangkan juga peran akun-akun media sosial yang terorganisir, baik yang pro maupun kontra Jokowi. Akun-akun ini dapat mempengaruhi opini publik dengan menyebarkan informasi yang bias atau bahkan hoaks secara masif. Mengenali dan membedakan antara opini organik dan manipulasi informasi buatan menjadi penting dalam memahami reaksi masyarakat di media sosial. Kesimpulannya, reaksi di media sosial akan sangat dinamis, kompleks, dan sulit diprediksi secara pasti tanpa data empiris. Namun, polarisasi dan penyebaran informasi yang bias kemungkinan besar akan menjadi ciri khas interaksi di platform-platform media sosial. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Kita pasti akan ketemu lagi. Salam Arianti Alfian Rusid.